ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi kami mau Tilek Bu Lurah titik. Jenengan yang tak cocok tenan lho. Ayo Tilek, sebuah film pendek Indonesia tahun 2018 yang diproduksi oleh Ravajana Film. Saking viralnya di tahun 2020, film ini akan dibuat series yang berjudul Tilek The Series. Film pendek berbahasa Jawa ini mengisahkan rombongan ibu-ibu dalam perjalanan naik truk yang bertujuan untuk Tilek Bu Lurah yang sedang dirawat di rumah sakit. Tilek sendiri dalam bahasa Indonesia berarti menjenguk. Yang bikin kocak ya selama perjalanan ke rumah sakit, Bu Tejo, karakter utama film ini nggak henti-hentinya ngibain Dian, seorang kembang desa yang digosipkan jadi calon mantu Bu Lurah. Ocehannya bak kereta api yang melaju kencang tiada henti. Dia terus membicarakan Dian yang katanya adalah seorang simpanan om-om yang sudah berkeluarga alias pelakor. Gosip ini didapatkan Bu Tejo dari internet. Nyinyiran Bu Tejo ini lantas bikin kuping panas salah seorang ibu-ibu yang ternyata masih family dengan keluarga Dian, yaitu Yuning. Yuning merasa Bu Tejo perlu menyaring kata-katanya dan berhenti menyebarkan gosip hoax yang didapatnya dari internet. Perang mulut dunia ketiga ini terus berlanjut selama perjalanan. ora yang Dian ki memang koyo ngono kuwi. Iya ora. Agene ora, nek ora ki berarti jenenge koyo ngono ki fitnah, gawe-gawe cerita koyo ngono ki ora bener. Ya ora. Sebelum sampai ke rumah sakit, terdapat 3 kali pemberhentian yang adegannya sangat unik. Pemberhentian pertama yaitu saat Bu Tejo kebelet pipis. Piye ta gotreki? Aku kan nguyuh nang tengah sawah ngene apa piye? Megah aku. Wedi ula. Ning ra wedi karo ulane Pak Tejo to, Bu. Rombongan berhenti di salah satu musola terdekat. Nah, terdapat adegan di mana Bu Tejo ini memberikan amplop kepada Nggotrek, si sopir truk. Yuning ini sudah ngeh dan langsung menyindir Bu Tejo kalau uang itu adalah sogokan supaya jadi tim sukses suami Bu Tejo yang saat itu bakal nyalon jadi lurah. Pemberhentian kedua yaitu saat truk macet. Rombongan ibu-ibu ini bersama-sama mendorong truk sampai akhirnya bisa berjalan kembali. Pemberhentian ketiga yaitu saat truk diberhentikan oleh polisi. Karena dianggap melanggar aturan, polisi ini berniat untuk menilang si Nggotrek. Namun Bu Tejo menginterupsi, memprovokasi ibu-ibu lainnya untuk menyerang dan menyogok Pak Polisi sampai akhirnya mereka secara menakjubkannya lolos dari Pak Pol. Nah, rombongan akhirnya sampai di rumah sakit. Mereka ditemui oleh Dian dan anak Bu Lurah yaitu Fikri. Sayangnya rombongan tidak diperbolehkan menjenguk lantaran Bu Lurah masih berada di ICU. Mau nggak mau rombongan balik tanpa sempat bertemu Bu Lurah. Jelas saja Yuning yang memiliki inisiatif Tilek dicibir sama Bu Tejo dan dianggap menyebarkan hoax. Nah, di ending film terdapat plot twist di mana Dian ternyata memiliki hubungan rahasia dengan seorang om-om yang ternyata adalah ayah Fikri. Realita kumpulan emak-emak yang kalau nyinyir nggak ada remnya ini sangat terrepresentasikan secara gamblang di film ini. Menurut kalian siapa sosok yang benar dalam film ini? Saya kasih waktu 3 detik. Siapa menurut kalian di antara 2 karakter ini yang benar? Jawabannya adalah tidak ada. Seperti judul di deskripsinya, di sini kita lagi bahas ambivalensi, yakni keadaan di mana hal positif dan negatif tercerminkan dalam sesuatu atau seseorang dalam waktu yang bersamaan. Bu Tejo dalam konteks ini ternyata tidak menyebarkan hoax karena terbukti Dian adalah simpanan om-om. Dalam situasi terdesak, Bu Tejo lebih praktikal dan problem solver, menyelamatkan rombongan dari Pak Polisi dan memikirkan acara supaya perjalanan jauh mereka nggak sia-sia, tapi mau jadi bahan gibahnya. Bu Tejo adalah seorang yang memiliki perilaku blak-blakan, kasar, nyinyir, suka ngomongin kejelekan orang lain. Dan kalau kalian ingat, dia bukan tipe teamwork dan gak malu buat nyogok sebagai intrik politik.
Di sisi lain, Yuning adalah sosok yang lebih anteng, kalem, dan peduli orang lain. Dia nggak takut menyuarakan pendapatnya saat orang lain dijelek-jelekan. Dia juga yang mengajak tetangga lain untuk menjenguk bulurah yang sedang sakit. Bentuk empati terhadap tetangga yang patut dicontoh. Tapi ya itu, bayangkan aja kalian jauh-jauh ke suatu tempat, sampai di TKP kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jengkel juga kan? Karakter Dian di sini sangat singkat tapi penuh arti. Terlepas dari kontroversi hubungannya dengan pria yang sudah dewasa, ada hal pahit yang mungkin sebagian di antara kita nggak memahaminya. Secara psikologis, Dian adalah anak dengan father issue. Hubungannya dengan pria yang lebih matang adalah cara dirinya memenuhi kebutuhan kasih sayang yang mungkin tidak didapatkannya waktu kecil. Bisa jadi ditinggal pergi sang ayah, bisa juga KDRT dari ayah kandung. Kalau kalian di posisi tumbuh sebagai seorang Dian, yakin bisa melaluinya. Kalau kalian tumbuh impulsif, yakin bisa menahan ego. Nggak perlu terburu-buru menjawabnya, katanya kan nggak semua masalah di dunia ini bisa terjawab kan? Oke, itu tadi review film pendek Tilek. Filmnya sih pendek, tapi bahasanya panjang juga kan? Sebuah garapan apik di mana film Deso yang pesan postmodernnya kontrol pol, pokoknya ajib banget. Oke, that is all for the review. Until next time.